Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Abi Farul Razi dan Fatul Mubarak dan juga Esa Lianasari akan sedikit mempresentasikan tentang pengadilan agama atau mahkamah syariah pada masa reformasi. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada kali ini adalah penataan pengadilan agama pada masa reformasi, dasar hukum dan wewenang pengadilan agama, kedudukan pengadilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 35 Tahun 1999, dan UU Nomor 4 Tahun 2004. Yang berikutnya, eksistensi pengadilan agama atau mahkamah syariah pasca penyatuan ke Mahkamah Agung. Yang terakhir, perbedaan dan bersamaan pengadilan agama pada masa Orde Lama, Orde Baru, serta reformasi. Untuk yang pertama, penadaan pengadilan agama pada masa reformasi. Jadi pada kesempatan kali ini yang pertama ini akan dijelaskan tentang penataan pengadilan agama pada masa reformasi. Penataan pengadilan agama pada reformasi ini isu seputar independensi kekuatan kehakiman menggema pada saat bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang salah satu contohnya nampak dalam pembinaan lembaga peradilan di Indonesia baik secara organisatoris, administrasi dan finansialnya berada di tangan eksekutif, sementara MA sebagai pemangku kekuasaan yudikatif hanya melakukan pembinaan terhadap 4 lingkungan peradilan secara teknis yudisial. Jadi pada masa reformasi ini itu pengadilan agama mulai terlihat, karena pada masa Orde Baru itu terkunjung seperti dikebiri karena segala kekuasaan itu ada di tangan eksekutif. Oleh karena itu muncul tuntutan dari banyak pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen. Salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaan. Dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang merupakan UU yang menganut sistem pembinaan dua atap atau double roof system, artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan dan dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu MA yang melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan di 4 lingkungan peradilan secara teknis yudisial dan departemen kehakiman yang melakukan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan finansial terhadap lingkungan peradilan umum dan lingkungannya peradilan tata usaha negara atau PTUN, serta Departemen Agama yang melakukan terhadap lingkungan peradilan agama secara administratif, organisatoris, dan finansial, serta Departemen Pertahanan dan Keamanan yang melakukan pembinaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan wewenang pengadilan pada masa reformasi. Nah, pada era reformasi, keberadaan peradilan agama selain didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan sebelumnya juga terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan peradilan agama dan kewenangannya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70. Kemudian yaitu mengatur tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Mahkamah Syariah di Nagro Aceh Darussalam. Kemudian yang kelima, Kepres Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Bukan yang terakhir, dan yang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 18 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang ke-9, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian menurut ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang pengadilan agama disebutkan, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Waris, C. Wasiat, D. Hibah, E. Wakaf, F. Zakat, G. Infak, H. Sodakoh, I. Ekonomi syariah. Kemudian dalam pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang PA dijelaskan pula bahwa pengadilan agama dapat memberikan isbat atau penetapan kesaksian ruqyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan materi yang ketiga ini adalah kedudukan pengadilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Nomor 35 tahun 1999 serta UU Nomor 4 tahun 2004. Perkembangan peradilan agama pasca Orde Reformasi patut dicatat sebagai sebuah perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagai perubahan atas dua pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Jadi UU Nomor 35 Tahun 1999 itu adalah perubahan atas dua pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kehadiran UU Nomor 35 Tahun 1999 ini merubah pasal 11 dan pasal 22 yang terdapat dari UU Nomor 14 tadi tahun 1970. Pasal 11 ayat 1 sebelum terjadi revisi. Jadi undang-undang tersebut sebelum terjadi revisi itu berbunyi badan-badan yang melakukan peradilan. Pada pasal 10 ayat 1, badan-badan yang dimaksud adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau organisatoris, administrasi, dan finansial ada dan berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen bersangkutan. Selanjutnya terjadi perubahan pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi badan-badan peradilan sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 secara organisatoris, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jadi yang pertama itu sebelum direvisi itu berada di bawah kekuasaan departemennya masing-masing. Setelah ada revisi tersebut menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dari materi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Nomor 14 tahun 2000 UU Nomor 14 tadi yang lama tahun 1970 menentukan bahwa pertama, badan-badan peradilan agama secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kedua, pengadilan badan-badan tersebut dari peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung. Dan ketentuan pengalihan masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang
sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap sampai lamanya 5 tahun sejak dikeluarkan undang-undang tersebut. Ketiga, ketentuan mengenai tata cara pengadilan secara bertahap tersebut ditetapkan sebagai keputusan Presiden. Menyingkapi ketentuan-ketentuan ini melalui forum pertemuan Menteri Agama dengan para ulama serta pemuka Islam pada tanggal 28 Desember 1999, raihlah 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa kekuasaan Departemen Agama terhadap peradilan agama dilahirkan ke Mahkamah Agung dalam jangka 5 tahun sejak berlakunya UU Nomor 3 tahun 1999. Penentuan limit itu didasari oleh problema sosial politik yang kurang kondusif. Kedua, pengadilan kekuasaan Departemen Agama terhadap peradilan agama ke Mahkamah Agung disesuaikan dengan UU Nomor 35 tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya undang-undang ini, terjadi beberapa perubahan antara lain. Dalam pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Khusus bagi peradilan agama, pelaksanaan pembinaan kelembagaan peradilan agama ke Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004, tanggal 23 Maret 2004. Dalam ayat 2, Kepres ini menetapkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi dan Pengadilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jadi semua itu berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pertimbangan penting pengubahan UU kekuasaan kehakiman ini melalui UU Nomor 4 tahun 2004 ini adalah untuk merealisasikan amanat UU Nomor 35. Jadi adanya perubahan itu adalah untuk merealisasikan undang-undang yang sebelumnya ada, yaitu UU Nomor 35 tahun 1999, yakni mengalihkan semua pengadilan dari masing-masing departemennya menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Jadi kan yang awalnya itu kan ada undang-undang yang dahulu itu menyebutkan bahwa departemen tersebut itu di bawah departemennya sendiri. Jadi itu diubah menjadi satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jadi itu realisasi dari UU Nomor 35 tahun 1999. Untuk hal tersebut itu karena untuk menjamin kemerdekaannya dari campur tangan eksekutif dan menguatkan kedudukan pengadilan. Eksistensi pengadilan agama atau mahkamah syariah pasca penyatuatapan ke MA. Sesuai Orde Baru dan memasuki era reformasi, secara teoritis kondisi Indonesia di era tersebut masih dalam transisi dan sering tampak pergulatan politik yang mewarnai kewibawaan hukum nasional kita, di mana meliputi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk urusan publik. Kebebasan masyarakat dalam mengadopsi nilai-nilai untuk kenyamanan diri mereka masing-masing. Jika sebelumnya kekuasaan eksekutif begitu menonjol dan sangat dominan, tetapi sekarang semua itu lambat laun berkurang. Norma agama memiliki kesempatan lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Tentu hal demikian bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan, malah merupakan beban berat bagi pengadilan agama dalam menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keinginan Mahkamah Agung untuk bergerak lebih cepat menuju perubahan dan pembaharuan yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Mahkamah Agung merupakan citra yang terhormat dan dihormati oleh elemen masyarakat dan lembaga negara lainnya. Kerjasama pembaharuan Mahkamah Agung dengan pihak LSM dalam maupun luar negeri menaruh perhatian terhadap kinerja peradilan di Indonesia. Peradilan agama telah berperan aktif dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pandangan ini diperkuat
lagi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa peradilan agama telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka pembaharuan hukum Islam melalui putusan-putusan yang ditetapkan. Salah satu bentuk pengaruh hukum Islam pasca satu atap peradilan di Indonesia adalah kasus Aceh yang memberlakukan syariat Islam yang di dalam termuat perdata Islam dan pidana Islam yang apabila dilanggar maka terdapat sanksi hukumnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perbedaan dan atau persamaan pengadilan agama pada masa Orde Lama dan Orde Baru serta Orde Reformasi. Pengadilan agama selama masa Orde Lama dan Orde Baru mengalami perubahan. Dari hal itu, maka terdapat perbedaan, yaitu pertama, masa Orde Lama dimulai pada tahun 1945 sampai 1966. Sedangkan Orde Baru dimulai 1966 sampai 1998. Kedua, pada masa Orde Lama teori Reception masih menjadi beban pikiran para ahli hukum di Indonesia, sedangkan Orde Baru tidak. Ketiga, pada Orde Lama sistem pemerintahannya presidensial, sedangkan pada masa Orde Baru sistemnya otoriter dan sentralistik. Keempat, pada masa Orde Lama, pengadilan agama masih bergabung dengan pengadilan umum. Kemudian UU nomor 714 tahun 1989, pengadilan agama berdiri sendiri. Sedangkan masa reformasi dimulai pada tahun 1998. Dalam masa reformasi, peradilan agama dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan tinggi agama dibentuk dengan UU. Sekarang organisasi administrasi dan finansial PA dan pengadilan tinggi agama diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Peradilan agama berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara negara di bidang yudikatif di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Sekarang, peradilan agama berfungsi sebagai salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 pasal 24 dan UU nomor 48 tahun 2009. Dalam UU nomor 3 tahun 2006, kompetensi absolut peradilan agama pada perkara tertentu, sehingga kewenangannya lebih luas dibandingkan sebelumnya. Peradilan agama berada di bawah Eselon 1 atau Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. Untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diperlakukan regulasi yang berbeda dengan peradilan agama di wilayah lain di seluruh Indonesia, sehingga memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan peradilan agama di luar wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Selain perbedaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi terdapat pula persamaannya, yaitu pertama, ketiganya mengupayakan syariat Islam sebagai dasar negara, yaitu Pancasila ke-1. Kedua, dalam Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi lembaga peradilan sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.